Lalu untuk Anda, the learner, kalau Anda tipe orang yang selalu haus akan perspektif baru dan nggak pernah puas sama jawaban di permukaan, mari kita mulai eksplorasi kita kali ini dengan sebuah eksperimen pikiran. Kedengarannya menarik. Eksperimen seperti apa nih? Gini, coba bayangkan Anda lagi ada di sebuah ruangan. Mungkin di ruang rapat kantor, waktu penentuan strategi besar, atau di sebuah acara makan malam yang eksklusif gitu. Dan tiba-tiba Anda sadar kalau Anda adalah satu-satunya di sana. Ah, ya, satu-satunya. Betul. Mungkin Anda satu-satunya perempuan di jajaran direksi, atau satu-satunya orang Asia di komunitas itu, atau satu-satunya orang dari kelas pekerja di tengah lingkungan elit. Dan jujur aja nih, untuk sesaat, pernah nggak Anda merasa bangga? Pasti ada rasa kebanggaan tersendiri kan? Ya kayak ada kebanggaan kecil menjadi sosok yang spesial. Jadi elemen yang bawa warna di tengah lautan orang yang seragam. Tapi, nah ini intinya, gimana kalau status spesial itu sebenarnya bukan pencapaian yang membebaskan? Oh, saya tahu arahnya kemana ini. Gimana kalau itu cuma jebakan? Cara paling halus dari sebuah sistem untuk membungkam Anda. Ilusi tentang menjadi spesial itu emang salah satu bisa dibilang pil penenang paling efektif yang pernah diciptakan sama struktur kekuasaan. Pil penenang ya, pemilihan kata yang pas. Iya, karena kita kan seneng banget sama gagasan kalau perbedaan kita itu dirayakan. Kita dikasih panggung kecil, dapat sorotan sesaat, terus kita merasa, wah, saya udah menang nih. Padahal realitasnya nggak gitu. Sama sekali enggak. Kalau kita lihat lebih teliti, perbedaan itu sebenarnya nggak lagi dirayakan. Perbedaan itu lagi dikelola, dikontrol, dan dibatasi supaya nggak mengancam fondasi ruangan tersebut. Wow, dan membongkar ilusi itulah yang bakal jadi misi utama penelusuran mendalam kita hari ini. Betul sekali. Kita bahkan membedah sebuah teks yang sangat provokatif. Ini karyanya Trinch T. Minha dari bukunya yang berjudul Woman Native Other. Spesifiknya, kita masuk ke bab 3 yang judulnya Difference, a Special Third World Woman's Issue. Teks yang luar biasa tajam. Sangat tajam. Kita bakal ngupas habis gimana konsep perbedaan yang sering dikampanyekan perusahaan modern itu sebenarnya bisa dipelintir jadi senjata. Dan kita juga bakal lihat kenapa menjadi spesial itu bisa bahaya banget. Serta di mana bahasa, kayak kata-kata di berita atau brosur perusahaan, diam-diam ngebangun tembok yang membatasi realitas kita. Tring ini nggak ngasih semacam panduan langkah demi langkah buat jadi inklusif. Nggak sama sekali. Dia malah ngebongkar habis mitos tentang ras, gender, dan identitas. Jadi mari kita mulai dari fondasinya. Kalau kita perhatiin narasi arus utama sekarang, dari iklan TV sampai brosur universitas, semuanya kan teriak soal pentingnya merayakan perbedaan. Betul, jargon favorit semua institusi modern. Iya kan? Tapi teks ini malah minta kita nengok ke sejarah. Gimana sih sistem yang dominan itu memperlakukan perbedaan secara institusional? Tring pakai satu contoh historis yang sangat mencolok buat ngejelasin ini, yaitu kebijakan apartheid di Afrika Selatan. Contoh yang sangat ekstrim. Sangat ekstrim, tapi mekanismenya relevan. Otoritas minoritas kulit putih di sana sadar kalau mereka pakai bahasa penindasan yang terang-terangan, itu bahkan memicu perlawanan total. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka ubah kosakatanya. Mereka perkenalkan konsep yang namanya separate development atau perkembangan terpisah. Tunggu, frasa perkembangan terpisah itu kedengerannya malah kayak program otonomi daerah yang progresif banget kan? Nah, itu dia. Kayak seolah-olah pemerintahnya peduli banget sama kemandirian wilayahnya. Itu manipulasi birokrasi yang jenius sekaligus brutal. Logika yang mereka jual ke dunia luar itu gini. Kami menghargai budaya asli kalian. Kami nggak mau ngehancurin budaya kalian dengan asimilasi. Pura-pura peduli budaya. Iya, mereka bilang, silahkan jaga hukum tradisional dan bahasa kalian sendiri, tapi, dan ini tapinya, tolong lakukan semua pelestarian budaya itu di dalam batas wilayah tanah tandus yang udah kami gariskan buat kalian. Ya ampun, jadi mereka pakai retorika penghormatan budaya yang notabene alat liberalisme barat buat ngebungkam protes internasional. Betul, sekaligus melegalkan segregasi rasial yang ekstrim itu. Makanya di titik ini, Tring ngutip penulis kulit hitam Audre Lorde dengan peringatan keras. Katanya, alat milik sang majikan tidak akan pernah bisa meruntuhkan rumah sang majikan. Alat milik sang majikan tidak akan pernah bisa meruntuhkan rumah sang majikan. Ini dalam banget. Mari kita terjemahin ini ke realitas sehari-hari.
Boleh, silakan. Ini ngingetin saya sama analogi soal pesta eksklusif. Bayangin ada tuan rumah kaya yang bikin pesta besar. Terus tuan rumah ini ngumpulin semua tamu yang dia anggap unik atau etnik di satu ruangan kecil di pavilion belakang. Oke, dipisah gitu ya? Iya, dia kasih makanan khas mereka terus bilang, "Hei, kalian saya taruh di pavilion ini. Biar kalian bebas ngelestariin keunikan kalian tanpa keganggu keramaian kami." Padahal niat aslinya beda. Bener banget. Padahal realitas strukturalnya, tuan rumah ini cuma nggak mau para tamu unik ini berbaur di lantai dansa utama dan ngubah dinamika kekuasaannya. Analogi yang sangat pas. Dan yang bikin cerita pavilion ini makin relevan sama dunia kerja kita sekarang adalah langkah selanjutnya dari sang tuan rumah. Oh, maksudnya apa yang terjadi abis itu? Iya. Gimana kalau sistemnya nggak lagi ngunci semua orang di pavilion? Gimana kalau tuan rumah tiba-tiba ngundang cuma satu orang dari pavilion itu buat masuk ke pesta utama dan duduk di meja kehormatan? Wah, orang yang diundang itu pasti ngerasa bangga banget. Dia ngerasa udah berhasil nembus batas. Nah, disitulah ilusi spesial menjebak kita. Ini yang secara sosiologis disebut sebagai jebakan tokenisme. Tokenisme. Teks ini ngasih contoh yang spesifik kan soal ini? Iya, Tring masukin narasi dari penyair Mitsuye Yamada. Yamada cerita soal pengalamannya sebagai perempuan Asia Amerika yang ngajar sastra di kampus. Terus gimana pengalamannya? Karena dia berhasil masuk ke ruang diskusi elit yang isinya kulit putih semua, dia sempat punya ilusi kalau dia udah melampaui rasnya. Dia mikir, oh saya bukan perempuan Asia stereotipikal yang pasif nih, suara saya didengar. Tapi akhirnya dia sadar realitasnya. Sangat sadar, institusi itu mentoleransi kehadirannya justru karena dia satu-satunya di sana. Secara struktural, dia nggak punya kekuatan buat ngancam status quo. Nggak cuma itu kan? Kehadirannya malah dimanfaatin. Bener, dijadiin tameng. Kalau ada yang nuduh institusi itu rasis, mereka tinggal nunjuk Yamada dan bilang, lihat dong, kami punya dia, kami sangat inklusif. Untuk Anda the learner, coba proyeksikan cerita Yamada ini ke lingkungan profesional Anda. Waktu perusahaan dengan bangga ngumumin inisiatif diversity dan naruh satu orang dari minoritas di manajemen, tanyakan ke diri Anda. Pertanyaan yang sangat krusial. Apakah orang itu benar-benar dikasih hak veto dan kekuatan bikin kebijakan yang setara? Atau dia cuma, sekedar pajangan? Cuma sebuah token yang dipamerin buat ngebersihin rasa bersalah kaum mayoritas. Tepat. Dan bahaya paling gede dari jebakan tokenisme ini adalah dampaknya buat mereka yang masih di pavilion belakang. Gimana tuh maksudnya? Waktu Anda ngerasa jadi sosok spesial yang berhasil masuk pesta utama, Anda cenderung pengen melindungi posisi elit itu. Alih-alih ngebangun solidaritas buat dobrak pintu biar yang lain bisa masuk, Anda malah tanpa sadar ngebantu tuan rumah jaga pintunya. Jadi saling berkompetisi sama sesama minoritas buat rebutan satu-satunya kursi spesial itu? Betul sekali. Tapi tunggu sebentar. Kalau kita dilarang berasimilasi sepenuhnya di pesta utama, tapi di sisi lain kita juga dijebak waktu dikasih panggung spesial. Lalu apa maunya mereka? Iya, apa yang sebenarnya dimaui sama penguasa dari mereka yang berbeda? Bukannya merawat tradisi dan bangga sama warisan budaya itu hal yang positif ya? Potensial. Tapi teks ini minta kita bedain antara merawat tradisi secara organik demi komunitas itu sendiri dengan merawat tradisi demi muasin tatapan pihak luar. Memuaskan tatapan pihak luar. Ini ada istilahnya kan? Iya, Tring ngenalin konsep otentisitas terencana atau planned authenticity. Di era globalisasi, hegemoni itu kerjanya sangat halus. Mereka nggak lagi berusaha ngehapus budaya lokal secara kasar. Terus apa yang mereka lakuin? Mereka malah menuntut orang dari belahan dunia lain buat mamerin perbedaan mereka. Mereka pengen lihat keaslian. Tapi syaratnya, keaslian ini harus sesuai sama imajinasi dan kenyamanan penguasa. Jadi mereka maunya pertunjukan budaya yang udah dikurasi. Persis. Tring ngasih contoh fenomena turis Amerika yang liburan ke Jepang. Turis-turis ini sering kecewa pas nyampe Tokyo. Kenapa kecewa? Karena lihat gedung pencakar langit dan kereta peluru. Bener, mereka kecewa karena itu ngehancurin fantasi mereka. Mereka datang nyari Jepang asli yang mistis, yang isinya geisha sama samurai, kayak mereka tonton di film Shogun. Wah, absurd banget. Atau contoh lain, antropolog barat zaman dulu yang cuma mau ngedanai penelitian buat suku-suku yang mereka anggap primitif. Begitu sukunya mulai bangun sekolah atau pakai teknologi, mereka dianggap udah rusak dan nggak menarik lagi. Ini gila sih.
kaum mayoritas pada dasarnya pengen masyarakat pinggiran itu jadi semacam pameran hidup di kebun binatang gitu ya? Analogi yang tepat. Jadilah eksotis, pakai baju adat kalian, tapi jangan terlalu modern. Dan jangan pernah berani nyuarain kritik soal ketidaksetaraan ekonomi di depan kami. Betul. Dan tuntutan otentisitas terencana ini tuh bener-bener bikin capek kaum marginal. Mereka dituntut buat terus-terusan demonstrasiin keluguan mereka demi muasin sang turis budaya. Keaslian bukan lagi soal otonomi, tapi cuma jadi produk komoditas. Tunggu, kalau penguasa modern udah nggak pakai undang-undang segregasi yang eksplisit, lalu alat operasional apa yang mereka pakai sekarang buat maksa kita tampil otentik? Alat yang paling halus dan paling sering kita pakai, bahasa. Bahasa. Gimana mereka nyusup kepikiran kita lewat bahasa? Karena eksklusi linguistik itu fondasi utama buat ngebentuk realitas. Bahasa itu nggak pernah netral, nggak pernah innocent. Ada contoh historisnya di buku ini? Ada dan sangat monumental. Pidatonya Sojourner Truth di abad ke-19. Sang aktivis penghapusan perbudakan. Iya, Truth itu kan perempuan kulit hitam, mantan budak. Suatu hari, dia ada di konvensi hak perempuan yang audiensnya itu didominasi perempuan kulit putih kelas menengah. Terus ada kejadian apa di sana? Ada seorang dokter kulit putih yang raguin validitas Truth buat bicara soal isu perempuan. Dokter itu ngisyaratin kalau Truth nggak punya kelembutan seorang perempuan karena dia terbiasa kerja fisik kasar di ladang. Dan momen itulah yang memicu respons ikoniknya. Truth nunjukin otot lengannya, cerita soal gimana dia panen ladang dan dicambuk, terus dia teriak, "And I woman." Bukankah aku seorang perempuan? Kalimat itu langsung ngehancurin asumsi dasar di ruangan itu. Kenapa kalimat sesederhana itu bisa sangat revolusioner? Karena secara historis dan linguistik pada masa itu, kata generik perempuan atau woman itu cuma merujuk ke satu demografi. Perempuan kulit putih. Betul, yang dianggap rapuh dan harus dilindungi. Di sisi lain, kalau ada dokumen hukum yang nyebut orang kulit hitam, secara implisit yang ada di kepala masyarakat adalah laki-laki kulit hitam. Berarti perempuan kulit hitam kayak Sojourner Truth ngalamin penghapusan ganda dong? Persis. Mereka nggak masuk kategori perempuan. Dan terpinggirkan dari wacana orang kulit hitam, bahasa memvakum keberadaan mereka. Sebuah penghapusan yang sangat elegan ya, karena nggak butuh kekerasan fisik, cukup definisiin batas-batas sebuah kata. Dan teks String Senteng-ai ini kemudian narik konsep eksklusi bahasa itu ke skala geopolitik yang lebih masif. Contohnya, label dunia ketiga. Nah, istilah ini lahir pas Perang Dingin kan? Iya, awalnya dari kacamata barat, istilah ini diciptakan dengan konotasi merendahkan. Buat ngerepresentasiin negara miskin, terbelakang, yang nggak gabung blok kapitalis atau komunis. Tapi negara Asia dan Afrika membalikan keadaan. Mereka rebut istilah itu dan jadiin semacam lencana kehormatan dan simbol solidaritas anti-imperialisme. Betul. Tapi, sistem yang dominan nggak bakal biarin kelompok marginal bersatu kan? Pasti mereka cari cara buat mecah belah lagi. Nah, disinilah taksonomi bahasa balik lagi jadi senjata. Waktu Barat lihat identitas dunia ketiga mulai solid, muncul istilah baru di dunia diplomasi, yaitu dunia keempat. Dunia keempat. Ini buat siapa? Ini dipakai buat mengkategorikan masyarakat adat atau suku asli. Kedengarannya sih kayak penghormatan yang lebih spesifik ya, tapi Tring ngebongkar niat aslinya. Niatnya apa? Masyarakat dunia keempat ini dikonstruksikan sebagai kelompok yang sangat spiritual, damai, puitis, dan menyatu sama alam. Nah, saya lihat arahnya. Ini taktik divide and conquer, pecah dan taklukan, yang sembunyi di balik kamus. Benar banget. Dengan ngelabeli satu kelompok sebagai dunia keempat yang spiritual, mereka otomatis ngisolasi kelompok itu dari dunia ketiga yang dianggap terlalu politis dan ngancam ekonomi barat. Jadi mereka ngebelah koalisi dengan nyiptain hierarki keaslian, bahasa mendikte siapa yang pantas diselamatkan dan siapa yang harus diwaspadai. Dan dengan ngedefinisi si masyarakat adat cuma sebagai entitas spiritual, sistem ngebiri hak mereka buat ikut debat politik soal tanah mereka sendiri. Gila. Nah, untuk Anda, The Learner, mari kita tarik ini ke realitas konsumsi informasi Anda. Waktu Anda baca berita hari ini, coba deh perhatiin pelabelan yang dipakai jurnalis atau politisi. Iya, lihat pemilihan katanya. Kenapa kelompok bersenjata di satu negara disebut pejuang kebebasan, sementara di tempat lain disebut pemberontak? Kata-kata apa yang diam-diam memprogram Anda buat simpati ke satu demo, tapi curiga sama demo yang lain?
Bahasa itu medan perang di alam bawah sadar kita. Sangat setuju. Dan kalau makna kata perempuan bisa bias dan label negara bisa dimanipulasi, teks ini bawa kita ke wilayah yang mungkin paling kontroversial nih. Soal konsep pembebasan perempuan atau feminisme itu sendiri. Betul, terutama ketika diterapkan melintasi batas-batas benua. Oke, sebelum kita bedah segmen kontroversi gender ini, saya mau kasih catatan penting buat pendengar. Diskusi kita selanjutnya bakal nyentuh kritik terhadap nilai barat dan nilai tradisi. Ya, ini area yang sensitif. Jadi tugas kita di penelusuran ini murni cuma membedah argumen sebagaimana disajikan di buku karya Trinh T. Minh Ha. Kita nggak berpihak pada satu ideologi apapun, kita cuma memetakan pemikiran. Catatan yang sangat penting. Jadi Trinh mengenalin pandangan dari pemikir bernama Ivan Illich. Illich nawarin kerangka radikal soal perbedaan antara seks dan gender. Seks dan gender, gimana dia ngebedainnya? Kita harus lihat bedanya masyarakat praindustri sama modern. Bayangin sebuah desa subsisten. Kehidupan bergantung sama alam. Pria dan wanita punya tugas yang fundamental bedanya. Pria menebang pohon, wanita mengurus panen misalnya. Iya, tapi yang krusial, kedua peran ini sifatnya komplementer. Nggak ada kerjaan yang dibayar pakai uang, jadi nggak ada yang ngerasa lebih berkuasa secara struktural. Illich nyebut keseimbangan peran ini sebagai gender. Lalu, revolusi industri datang dan ngacauin equilibrium itu. Tatanan itu hancur pas ekonomi beralih ke sistem kapitalis. Nilai manusia mulai diukur dari uang yang mereka hasilkan. Laki-laki masuk pabrik, sementara kerja domestik perempuan tiba-tiba dianggap nggak bernilai karena nggak ada gajinya. Terus masyarakat modern coba benerin ini dengan nuntut kesetaraan upah. Betul. Dan upaya nyamain pria dan wanita sebagai unit ekonomi yang bersaing, inilah yang Illich sebut sebagai seks sosial. Jadi menurut perspektif ini, gerakan kesetaraan modern sebenarnya cuma lagi nyoba ngobatin penyakit ketimpangan yang emang diciptain sendiri sama kapitalisme. Tepat. Dan buat nyilustrasiin benturan paradigma ini, Trinh ngangkat momen historis di Kolokium Perempuan Afrika di Abidjan tahun 1972. Apa yang terjadi di kolokium itu? Kudengar itu sangat menampar arus utama feminisme barat saat itu. Sangat. Para akademisi dan tokoh perempuan Afrika di sana secara vokal nolak buat ngadopsi institusi feminisme Eropa. Mereka bilang, feminisme barat itu solusi impor buat ngatasi masalah historis perempuan Eropa, bukan mereka. Argumen mereka gimana? Peserta kayak Jacqueline Kizerbo ngejelasin kalau di tradisi prakolonial Afrika, perempuan nggak pernah jadi bayangan laki-laki. Mereka dihormati, punya otonomi ekonomi di pasar lokal. Mereka punya filosofi perempuan sebagai rumah. Perempuan sebagai rumah. Maksudnya perempuan jadi pusat gravitasi yang menjaga komunitas? Persis. Jadi mereka berargumen kalau status sosial mereka itu justru dirusak sama datangnya ekonomi moneter dari kolonialisme yang maksa laki-laki nyari untung dan ngeksploitasi siapapun di bawahnya. Berarti mereka nolak dikasihani oleh kacamata perempuan barat yang datang jadi penyelamat ya? Iya, mereka nolak dilabeli sebagai korban terbelakang dari budaya biadab yang butuh diemansipasi pakai teori Eropa. Kalau saya boleh tarik benang merahnya, teks ini nunjukin kalau kerangka penderitaan di satu belahan dunia nggak bisa sekedar di-copy paste metodenya ke belahan dunia lain. Betul sekali. Tapi, dan ini peringatan krusial dari Trinh yang ngubah arah diskusinya, kita nggak boleh berhenti di sentimen anti-barat itu aja. Kenapa? Emang ada bahaya laten dari pandangan romantis soal masa lalu tradisional yang indah ini? Ada bahaya yang sangat besar, tergantung siapa yang pegang kendali narasi tradisi itu hari ini. Trinh merhatiin, kalau kelompok laki-laki konservatif di negara dunia ketiga, sekarang ini gemar banget ngebajak argumen anti-barat tadi. Dibajak buat apa? Buat membenarkan penindasan mereka sendiri. Waktu perempuan di negara itu nuntut hak buat masuk politik, pria konservatif ini bakal nyerang dengan bilang, ah kamu udah diracuni feminisme barat, tempat perempuan secara tradisi itu di rumah. Ya ampun, mereka jadiin kata tradisi sebagai borgol absolut. Tepat, perempuan di wilayah marginal ini kayak kejebak di tengah tembak-menembak. Bener-bener sebuah labirin ya. Di satu sisi ada hegemoni intelektual barat yang maksa standar mereka sendiri dan mandang rendah budaya lokal. Di sisi lain, ada struktur patriarki lokal yang pakai tameng kemurnian tradisi buat ngeveto hak dasar perempuan. Dan itulah pencapaian intelektual terbesar dari bab ini. Trinh T. Minh Ha menolak penyederhanaan. Dia menolak ngasih pilihan ganda, di mana perempuan cuma boleh pilih jadi modern ala barat atau penjaga tradisi yang patuh.
Dia minta kita bersikap kritis kedua arah. Betul, perjuangan identitas harus jalan bareng. Kritis terhadap arogansi luar, tapi juga tanpa ampun mengkritik penindasan di dalam budayanya sendiri. Wah, penelusuran kita kali ini benar-benar kerasa kayak ngebongkar mesin jam yang rumit banget. Banyak lapisan yang saling tumpang tindih ya. Iya, mari kita petakan lagi yang udah kita temuin. Kita mulai dari ngebongkar jebakan tokenisme di ruang rapat, di mana jadi spesial itu cuma cara sistem netralin ancaman. Terus kita nelenjangi otentisitas terencana yang bikin kaum marginal jadi komoditas wisata. Kita juga lihat gimana bahasa, mulai dari kata perempuan sampai label dunia keempat, dirancang buat mecah belah. Dan barusan kita ngebahas benturan antara standar feminisme barat, ilusi masa lalu, dan manipulasi tradisi oleh konservatif lokal. Kalau kita harus ngerangkum semua kompleksitas ini ke satu intisari, Tri ngasih satu kalimat yang mendefinisikan ulang makna keberadaan kita. Kalimat yang mana tuh? Dia nulis, I am not, I can be you and me. Aku bukanlah aku bisa menjadi kamu dan aku. Identitas itu bukan kotak kaku. Identitas itu irisan lapisan yang tak terbatas. Maksa seseorang buat cuma jadi satu representasi generik, itu sama aja merampok kemanusiaan mereka. Aku bukanlah aku bisa menjadi kamu dan aku. Sebuah konsep yang luar biasa membebaskan. Dan untuk Anda, the learner, yang udah bersedia mikir berat bareng kita hari ini, saya mau ninggalin satu perenungan terakhir. Sesuatu yang mengaplikasikan teori ini ke masa kini ya? Bener, sesuatu yang nempel langsung sama layar kaca di genggaman Anda. Kalau identitas manusia itu pada dasarnya adalah lapisan tak terbatas yang nggak bisa dikotakin, mari kita evaluasi cara kita hidup di era digital hari ini. Algoritma media sosial? Ya. Algoritma media sosial dibangun di atas arsitektur kategorisasi. Algoritma maksa kita milih kotak identitas yang sempit dan gampang diprediksi. Kenapa? Karena identitas yang satu dimensi itu gampang dipetakan, gampang ditargetin iklan korporat, dan gampang digiring sama kampanye politik. Sangat masuk akal. Jadi pertanyaan penutupnya gini, kalau dulu otoritas kolonial atau antropolog asing yang maksa kita tampil otentik dan spesial, apakah di era modern ini kita secara sukarela melakukan otentisitas terencana itu ke diri kita sendiri? Wah, Berapa banyak dari kita yang rela memangkas kerumitan karakter kita, ngemas identitas kita jadi sekedar estetika dangkal, cuma demi ngejar validasi likes, demi dapat followers, dan demi diterima sebagai tamu spesial di pesta utama ruang digital? Pertanyaan yang bikin merinding. Sesuatu yang layak buat Anda tanyakan ke diri sendiri pas Anda buka profil medsos Anda habis ini. Terima kasih udah luangin waktu buat menantang pemikiran Anda bareng kami. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.